Ad Astra. Ad Astra. Thank you for Akhir tahun 2020 mendatang, sejarah baru akan tercipta. Untuk pertama kalinya, sebuah objek buatan manusia akan berada pada jarak sejauh 1 hari cahaya dari bumi. Objek buatan tersebut adalah pesawat luar angkasa Voyager 1, milik Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional, NASA. Pasti kita semua akan bertanya-tanya, lantas seberapa jauh sebenarnya jarak tersebut? Kedengarannya memang sederhana, tapi ini merupakan pencapaian luar biasa, mengingat betapa luasnya ruang angkasa dan betapa lambatnya kita bergerak di dalamnya. Sebagai gambaran, rekor kecepatan tertinggi manusia adalah sekitar 40.000 A blade km/jam, embraces its duty, dicapai oleh as a misi jeweler Apollo cherishes 10 their pada tahun gems. 1969. Kecepatan Toodaloo. yang belum pernah terpecahkan hingga kini. Namun dengan kecepatan tersebut, kita masih butuh sekitar 155 hari hanya untuk mencapai matahari dari bumi. Sangat lambat sekali, I see the value in my own work. Sementara itu, Voyager 1 diperkirakan mencapai jarak 1 hari cahaya dari bumi pada akhir 2026. Itu berarti ia telah menempuh jarak sekitar 25,9 miliar kilometer dari bumi sejak diluncurkan pada tahun 1977. Hal ini membuat nyata Shine down! It's o'clock! Everybody stand back! Light it up! ia telah berada sejauh 166 AU dari bumi atau sekitar 24,8 miliar kilometer, 23 jam cahaya, melewati heliosfer, melintasi batas heliopause, dan memasuki ruang antar bintang. Artinya, sinyal berupa gelombang elektromagnetik dari bumi menuju Voyager 1 butuh waktu sekitar 23 jam lebih untuk mencapainya. Dan sebentar lagi, ia akan mencapai jarak 24 jam cahaya atau 1 hari cahaya. Melaju dengan kecepatan sekitar 61.000 km per jam, masih butuh waktu setahunan lagi untuk ia mencapai jarak itu. Menurut perhitungan NASA menggunakan Eyes on the Solar System, Voyager 1 akan mencapai titik sejauh 1 hari cahaya dari bumi pada 15 November 2026. Ada 28 jam Everybody stand back! Off we go! Namanya 1 hari cahaya, ini bukan satuan waktu, melainkan satuan jarak. Istilah ini menunjukkan seberapa jauh cahaya bisa bergerak dalam waktu 1 hari penuh. Karena cahaya bergerak sangat-sangat cepat, sekitar 299,792 km per detik, maka jarak 1 hari cahaya setara dengan 25,9 miliar kilometer. Saat Voyager 1 mencapai jarak 1 hari cahaya dari bumi di akhir 2026, itu artinya wahana ini telah menempuh jarak sejauh 25,9 miliar kilometer
sejak diluncurkan pada tahun 1977. Ini adalah bukti betapa luasnya ruang angkasa dan betapa hebatnya pencapaian Voyager 1 dalam perjalanannya yang sangat jauh. Apakah Voyager 1 sudah keluar dari tata surya? Itu tergantung definisinya. Ada yang mengatakan batas tata surya adalah sampai ke planet terakhir. Ada juga yang menganggapnya sebagai batas gravitasi matahari, yaitu sejauh awan Oort, tempat objek-objek kecil masih bisa ditarik kembali oleh matahari. Para astronom sendiri belum sepakat di mana batas tata surya sebenarnya. Tetapi ada salah satu pendapat menyatakan bahwa batasnya adalah titik di mana gravitasi matahari tak lagi dominan, jauh melampaui planet-planet dan awan Oort. Jika mengikuti definisi ini, maka batas tersebut berada sekitar setengah jalan ke bintang terdekat, Proxima Centauri. Jarak antara matahari dan bintang terdekat Proxima Centauri sekitar 4 tahun cahaya. Karena Voyager 1 hanya menempuh jarak sekitar 1 hari cahaya, wahana ini masih sangat jauh dari luar tata surya. Sebagai perbandingan, jika kita menganggap jarak ke Proxima Centauri sebagai keluar dari tata surya, maka Voyager 1 masih harus menempuh jarak 4 tahun cahaya untuk sampai ke sana. Itu akan memakan waktu sekitar 40.000 tahun dengan kecepatan saat ini. Ruang angkasa memang seluas itu. Voyager 1 adalah bukti ketekunan manusia untuk menjelajah. Butuh hampir 50 tahun untuk mencapai jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 hari saja. Hal itu memberi kita perspektif tentang betapa luas dan misteriusnya alam semesta ini. Meskipun Voyager akan menjadi objek pertama yang mencapai jarak 1 hari cahaya, tantangan terbesarnya ada di depan, melewati awan Oort. Awan Oort adalah area raksasa yang berisi triliunan objek es dan diyakini menjadi batas terluar dari tata surya kita. Bayangkan awan Oort seperti gelembung raksasa yang mengelilingi seluruh tata surya. Jaraknya sangat jauh, ribuan kali lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Bagian dalamnya diperkirakan berjarak 2.000 hingga 5.000 kali jarak bumi matahari, dan bagian terluarnya bisa mencapai 100.000 kali jarak tersebut. Menurut NASA, Voyager 1 akan membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk sampai ke batas dalam awan Oort, dan sekitar 30.000 tahun untuk benar-benar melewatinya. Meskipun kedengarannya sangat lama, ini menunjukkan betapa luar biasanya luas awan Oort. Namun, kita tidak perlu khawatir Voyager akan rusak, karena ruang angkasa di sana sangat kosong. Memasuki ruang antar bintang, sebuah wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya oleh teknologi manusia. Meski misi ilmiah Voyager hampir berakhir karena bahan bakar yang semakin menipis, perjalanan fisiknya baru saja dimulai. Diperkirakan wahana ini akan kehilangan daya sepenuhnya pada tahun 2030-an. Namun, bahkan setelah kematiannya, Voyager tetap akan melaju tanpa henti di ruang antar bintang selama 4 bulan datang. Shake for mercy to wield. Be silent. Lash it down. Observe. I Close. condemn you. Go. Bahkan mendapat bonus dengan mengunjungi Uranus dan Neptunus berkat perhitungan cerdas dan sedikit keberuntungan kosmik.
Tapi setelah tugas planet itu selesai, mereka tidak berhenti. Mereka terus melaju, menembus batas heliosfer, gelembung magnetik yang dibentuk oleh matahari, dan kini resmi menjadi penjelajah ruang antar bintang. Bayangkan mereka sebagai dua sahabat yang pergi berpetualang. Voyager 1 yang lebih cepat meluncur dulu pada 5 September 1977. Diikuti Voyager 2 pada 20 Agustus 1999. Shut up! Be silent. Night falls. Beg for money. Fear the dark. Get ruined! Hal yang sama terjadi pada Voyager 1 dan 2. Begitu diluncurkan dengan roket Titan Centaur, mereka mendapatkan dorongan kuat. Kemudian memanfaatkan bantuan gravitasi planet-planet besar seperti Jupiter dan Saturnus. Teknik ini disebut gravitational slingshot atau ketapel gravitasi yang melemparkan mereka lebih cepat lagi keluar angkasa. Sejak saat itu, kedua wahana ini tidak memerlukan bahan bakar untuk terus bergerak. Sesuai dengan hukum fisika, sebuah benda yang bergerak akan terus bergerak kecuali ada gaya yang menghentikannya. Karena ruang angkasa hampir kosong, tanpa udara dan tanpa gesekan, tidak ada yang memperlambat mereka. Saat ini, Voyager 1 melaju dengan kecepatan sekitar 61.000 km per jam. Dan Voyager 2 sekitar 55.000 km per jam relatif terhadap matahari. Hal yang paling menarik dari Voyager adalah Golden Records, dua piringan emas yang membawa pesan dari bumi untuk makhluk asing di masa depan. Rekaman ini berisi berbagai informasi, mulai dari suara, musik, gambar, hingga sapaan dalam banyak bahasa, yang semuanya menceritakan tentang kehidupan di bumi. Menurut sebuah penelitian, piringan ini sangat tahan lama. Bagian luarnya mungkin akan terkikis This sedikit realm is- dalam 5 miliar tahun akibat benturan dengan materi di ruang angkasa. Tapi bagian dalamnya diperkirakan akan tetap utuh. Bahkan piringan ini bisa bertahan sampai galaksi kita, Bima Sakti, bertabrakan dengan galaksi Andromeda yang diperkirakan terjadi 5 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan galaksi, If you Voyager ever had- kemungkinan akan terlempar ke ruang di antara galaksi, tempat yang jauh lebih kosong. Dengan begitu, galaksi akan semakin berkurang dan Golden Record akan terus melayang di alam semesta selama miliaran tahun lagi. Ini adalah jejak kecil keberadaan kita. Sebuah pesan abadi